Kita beralih ke Pati, pemirsa. Banjir yang merendam Kabupaten Pati, Jawa Tengah semakin meluas. Warga dari sejumlah desa di Kecamatan Juwana terpaksa menyelamatkan diri ke posko-posko pengungsian. Sudah sepekan terakhir, Kecamatan Juwana menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir yang melanda Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebanyak 13 desa saat ini tergenang banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 2 meter. Ketinggian air yang terus naik memaksa sebagian warga kini meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke rumah kerabat dan posko pengungsian. Hingga saat ini sedikitnya ada lebih dari 10.000 jiwa yang terdampak banjir di Kecamatan Juwana. Wah, enggak bisa aku bahasa semua. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV di Pati, Jawa Tengah. Ada rekan Udin. Udin, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini terkait dengan kebanjiran di sana? Joseph, dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah di lokasi banjir. Dan saat ini banjir yang melanda Pati, Jawa Tengah memang sekian parah dan sudah merendam di 112 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Dan saat ini saya berada di desa Bumi Rejo, Kecamatan Juwana, salah satu desa yang terparah dilanda banjir, di mana akses jalan utama yang menghubungkan antara desa Bumi Rejo ke desa Kedung Pancen dan desa Telua, ini sudah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 70 sampai dengan 1,5 meter. Dan dapat kami gambarkan bahwa hampir ribuan warga di antara Bumi Rejo sampai dengan Telua ini yang rumahnya terendam banjir, dengan kondisi sudah hampir sepekan mereka terendam banjir. Dan dapat kami gambarkan bahwa ketinggian air di dalam rumah warga saat ini sudah mencapai 75 cm. Dan Pati sendiri memang saat ini masih terus diguyur hujan, seperti yang di tempat saya di sini masih diguyur hujan deras. Dan saat melaporkan ini masih terjadi hujan, di mana tingginya intensitas hujan ini membuat Sungai Juwana masih terus meluap dan menggenangi permukiman warga. Dan saat ini saya sedang menelusuri jalur daripada jalur Bumi Rejo, dan kita bisa lihat bahwa saat ini kami sedang berputar di dalam desa, dan ini adalah rumah-rumah warga yang nampak di layar kaca Anda. Jadi kami mengelilingi jalur ini dan terlihat rumah-rumah warga hampir tertutup dengan banjir, dan ini adalah sudah separuh rumah warga dengan ketinggian 75 cm di depan rumah warga. Dan saat ini rata-rata penghuninya sudah mengungsi ke rumah sanak famili dan posko pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dan dapat kami gambarkan bahwa ini kita menyusuri daerah-daerah yang terisolir sambil menjemput warga-warga yang ingin mengungsi keluar dari dalam desa. Dan kami bersama dengan Pol Airut, di mana kami bersama dengan Mbak Rida yang saat ini berputar bersama kami mengelilingi desa-desa ini. Mbak Rida, dapat digambarkan Mbak kondisi banjir di desa Bumi Rejo dan Jepuro ini, Mbak? Ya, bisa kita lihat bersama saat ini ketinggian air sekitar kurang lebih 1 meter untuk sepanjang jalur jalan desa Bumi Rejo, kemudian Kedung Panceng, Jepuro, dan sampai ke Telua. Ini masyarakat sudah pada mengungsi, Mbak, ya? Ya, sebagian besar mereka mengungsi, adapun masih berada di rumah untuk mengamankan barang-barang mereka. Jadi setiap rumah masih tetap ada 1 orang, 2 orang untuk berada di dalam rumah. Yang lainnya seperti mungkin balita dan orang tua sudah mengungsi di posko pengungsian. Oke, Mbak, makasih banyak, Mbak Rida. Ya, Jose, dapat kami laporkan bahwa memang kondisi banjir di Pati ini sudah sangat parah, dan warga berharap pemerintah Kabupaten Pati dapat tanggap dalam kondisi banjir yang menimpa warga, karena warga sudah mengeluhkan sudah sepekan mereka terendam banjir, namun sampai saat ini bantuan dari pemerintah ini belum masuk ke permukiman warga, baik yang bertahan di dalam rumah maupun di pengungsian. Dan warga mengaku bahwa logistik mereka sudah sangat menipis dan hanya bisa bertahan sampai 2-3 hari. Kembali ke studio, Jose.
Ya, Udin, berbicara soal bantuan kepada warga dan pasokan logistik mereka sudah mulai menipis. Kita bicara mengenai akses jalan. Apakah banjir memutus jalan alternatif Pati Rembang? Lalu bagaimana dengan kondisinya? Ya, Jose, dapat kami laporkan bahwa memang kondisi banjir Pati selain merendam permukiman warga, akses jalan utama Pantura Pati menuju Juwana juga sudah terendam banjir. Kemudian akses jalan alternatif antara Pati Rembang yang berada di tepatnya di Desa Gelonggong ini juga sudah terendam banjir, sehingga memang kondisi Pati ini sudah terkepung oleh banjir yang sangat tinggi, sehingga arus lalu lintas di sejumlah jalan utama maupun di alternatif ini padat merayap. Dan bahkan di jalur alternatif di Jalan Gelonggong menuju Pati Rembang ini sudah ditutup oleh warga karena memang jalannya akses utamanya ini tidak bisa dilewati lagi. Jadi selain merendam akses jalan utama di sana di daerah Gelonggong, juga merendam sejumlah akses jalan utama antar kecamatan di daerah Dukoseti menuju ke Kecamatan Tayu. Jose. Ya, Udin, lalu berkaitan juga dengan patroli yang dilakukan oleh petugas itu ya, baik itu untuk menjemput warga ataupun distribusi logistik. Apakah itu setiap hari dilakukan? Ya, dari tadi kami sempat ngobrol dengan Kasatpol Air Pati, Bapak Kurniawan, Kompol Kurniawan. Dia mengatakan bahwa memang setiap harinya dia mulai standby 1 kali 24 jam sejak kemarin di lokasi banjir. Karena banjir ini, kondisi banjir ini semakin meninggi dan belum ada tanda-tanda surut, sehingga warga pihak kepolisian dan bersama dengan Basarnas, Bagana, kemudian relawan terus melakukan patroli di sejumlah daerah terdampak banjir yang ketinggiannya terus meninggi, sehingga mereka menyiapkan sejumlah perahu untuk melayani masyarakat, baik itu yang mau masuk ke dalam desa maupun yang mau keluar desa, dan warga yang mau mengungsi ke sejumlah tempat rumah sanat familinya maupun keluarganya. Jose. Baik, kami akan terus menantikan informasi dari Anda. Terima kasih jurnalis Metro TV Udin Alinandi melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.